Halo, perkenalkan nama saya Eman Hafifi. Saya dari toko Alfamart Ratu di Balau 5, Lampung. Umur saya 24 tahun. Saya sudah bekerja selama 2 tahun setengah. Momen terberat dalam hidup tuh mungkin karena dulu pernah nganggur, gak kerja selama 3 tahun. Kurang lebih kan karena 2019 tuh lulus sekolah, terus kena covid tuh kan, pandemi selama kurang lebih 2-3 tahun itu kan gak kerja. Terus juga kan mungkin teman-teman yang lain yang nggak difabel tuh mungkin mereka bisa kerja di tempat lain gitu, sedangkan dulu tuh kerja susah. Terus kalau kita ngelamar kerja pun perusahaan lain ngelihat kayak kondisi kita kayak gini gitu, mereka mungkin bisa mikir 2 kali dibandingkan kayak teman-teman yang lain gitu. Tapi balik lagi tuh karena ibu sih, aku nggak pernah ada kata nyerah buat untuk ngebantu ibu biar ibu nggak sendirian gitu. Selama nganggur 3 tahun kan tuh sempet frustasi kan, nggak bisa kerja gitu kan, sedangkan posisinya difabel gitu. Putus asa, kayak sempet nyalahin diri sendiri, nyalahin Tuhan gitu. Kok bisa lahirnya kayak gini gitu. Cuman kalau pikiranku dulu selain kayak putus asa gitu, kayak mikir juga buat apa nyerah gitu kan, karena kalau kita nyerah juga ya udah gitu, orang lain juga nggak bakal bisa nolong, cuma ngasih kata-kata kayak buat semangat doang gitu, nggak ada kayak bantuan gitu. Ya mau nggak mau dari kita sendiri buat yang untuk melanjutin hidup gitu kan. Terus ya selama 3 tahun nganggur, kayak coba-coba searching kan, kayak apa sih kerja untuk difabel gitu, yang cocok buat difabel gitu. Kayak coba searching di Google tuh muncul Alfamart gitu, kayak Alfamart kayak ngasih peluang buat orang-orang penyandang disabilitas gitu untuk bisa bergabung di perusahaan gitu. Ya udah dari situ coba ngelamar bulan Oktober tuh, ingat banget, 2022. Terus dapat panggilan bulan November, udah mulai kerja. Cukup susah sih Pak, karena dulu tuh kan kayak karena kondisi satu difabel kan, orang mikir tuh orang kayak gini mah nyari kerja bakal susah lah, nggak bakal kerja gitu, kerja juga paling kerja apa gitu, bakal susah lah gitu dapat kerjanya gitu kan. Kayak banyak orang mandang sebelah mata, bahkan kayak ada keluarga gitu, kayak setiap ketemu gitu nanya udah kerja belum gitu, belum kerja ya. Oh ya udahlah, coba aja apa, kayak ya udahlah gitu, orang kondisi kamu juga kayak gini, susah nyari kerjanya gitu. Ya itu mungkin sedih sih, cuman kan kalau mereka ngomong kayak gitu malah aku orangnya sedih, cuman jadi motivasi buat nyari kerja lebih giat gitu. Sampai di Alfa gitu juga kan, udah keterima kerja di Alfa gitu, mereka juga kaget gitu kan, kok orang kayak gini bisa kerja di Alfa gitu. Banyak orang yang kaget sih waktu itu aku kerja di Alfa. Dan di Lampung juga kan dulu nggak banyak orang yang kerja di Alfamart kan, mungkin aku salah satu orang yang beruntung bisa kerja di Alfamart, khususnya di Lampung gitu kan, karena setauku di Lampung tuh penyandang difabel jarang gitu. Ibu kan udah lumayan tua ya, terus aku nggak ada ayah gitu, cuma tinggal berdua doang sama ibu. Kayak kasihan gitu, karena posisi aku juga kan difabel kan, udah lulus sekolah juga mau ngelamar kerja takut nggak terima, cuma dipikirnya takut nggak terima. Terus aku tuh udah nggak sama ayah tuh dari 2009 waktu aku kelas 3 SD. Itu ayah meninggal karena kecelakaan. Kalau dulu aku mungkin nggak apa ya Pak, belum ngerti mungkin, karena masih kecil, karena masih umur 9 tahun, belum ngerti gitu kalau ayah tuh udah nggak ada gitu kan, udah meninggal gitu. Cuman seingatku dulu tuh pas aku kelas 3 itu
baru pulang sekolah sore-sore dijemput sama adiknya ayah kan, dibawa ke rumah sakit. Terus di rumah sakit tuh emang udah rame orang gitu di kamar di ruangan ayah itu. Terus orang-orang udah pada nangis gitu, termasuk ibu juga sampai nangis gitu. Ya aku nggak ngerti dulu kalau ayah itu meninggal kan, sampai akhirnya seiring berjalan waktu mungkin udah dijelasin sama ibu kalau ayah itu udah nggak ada gitu. Dari kecil tuh karena tinggal sama ibu kan, terus ibu juga kerja gitu. Cuman kasihan karena kan ibu dulu jadi ART kan, udah bertahun-tahun jadi ART gitu. Cuman dari aku kecil tuh aku udah nggak mau ngerepotin ibu gitu, pengen terus ngebantu ibu gitu biar dia nyari uang tuh nggak sendirian gitu. Dulu aku sempet jual koran waktu kelas 5 SD, jual koran gitu, nyumput sama diajakin temen gitu, subuh keluar kayak nyoba ke lampu merah gitu kan, karena dulu ada bosnya gitu, ke lampu merah jualan gitu. Sampai satu tahun tuh nggak ketahuan sebenarnya, sampai aku kelas 5 dari sampai kelas 6 SD tuh. Pas kelas 6 tuh ketahuan karena ada tetangga yang lihat di lampu merah, karena waktu itu jualan koran. Nggak izin karena takut kena marah kan, karena takut kena marah terus nggak dibolehin lagi. Udah ngerti duit gitu, terus juga mungkin dulu ibu juga sempat curiga gitu. Selama aku setahun kelas 5 itu setiap dikasih sangu nggak pernah mau gitu, kayak dikasih sangu ditaruh tas itu, tapi cuman uangnya aku taruh lagi di meja makan gitu, nggak pernah mau nerima gitu. Terus kayak ibu nanya itu kok nggak pernah mau sangu gitu, terus di sana jajan apa gitu. Terus aku cuma ngomong nanti dikasih temen gitu. Padahal mah dari kalau masuk siang kan, aku kelas 5 masuk siang tuh sekolahnya, padahal udah megang uang sangu sendiri, bahkan lebih agak banyak dikasih dari ibu uangnya. Mungkin karena aku waktu itu masih SD kan, kelas 5, kelas 6 tuh ibu ngomong gitu, kamu tuh masih kecil, ngapain jualan koran gitu, emang ibu udah nggak mampu lagi gitu ngehidupin kamu gitu, ngasih kamu duit, ngasih kamu makan, ibu aja tiap hari ngasih kamu duit. Ya dia sempet marah sih, kepantesan kalau setiap ngasih duit nggak pernah diterima gitu. Ternyata udah setahun jual koran gitu kan, ya nggak coba dimarahin, cuman aku ngejelasin gitu, aku nggak mau ngeliat ibu tuh kerja sebenarnya cuma buat ngasih aku makan gitu kan. Walaupun ibu juga kan buat kebutuhan rumah, cuman aku tuh nggak tega gitu karena dia ngeliat kerjanya terlalu berat sih, dari pagi sampai sore dia kerja gitu kan, cuman buat aku sama ngurusin rumah gitu. Nggak malu, malah kadang aku kalau di sekolah tuh ngomong kalau aku tuh punya duit sendiri dari jualan koran gitu. Sampai ya mungkin aku pamer sangu lebih gede dari teman-teman yang lain gitu kan. Kayak misalkan zaman aku dulu sekolah sangu cuma 2.000 gitu, aku bisa sangunya 7.000, 5.000 gitu. Dulu juga aku jual koran tuh nggak sempet sih, emang aku beli celengan sendiri, nabung sendiri di rumah. Mungkin itu kalau pas lagi ngantar itu kan, kayak waktu itu ada ibu-ibu gitu, dia mesen air galon gitu kan, terus aku antar ke rumah dia gitu. Untuk customer baru tuh aku nganter ke rumah dia kan, nurunin galonnya, itu dia nggak nge kalau aku tuh difabel kan. Terus aku panggil tuh kan, kayak konfirmasi pesanan gitu. Pas dia bukain gerbang tuh, aku ngomong kan, saya bantu angkatin ke atas ya bu gitu kan dia gerbang terus agak tingkat gitu kan. Aku coba naikin ke atas, itu dia kaget kan, kamu kok kayak gini gitu kan, kok kamu kerja gitu, sampai dia nangis itu, dan nangis kan, kenapa kamu nganter gitu, kenapa kamu kok bisa, kenapa nggak yang lain gitu. Ya terus aku ngomong kayak, iya bu nggak apa-apa bu, orang emang kemauan sendiri nganter gitu kan, nggak ngerasa susah juga kataku, tapi nggak boleh lo nganter kayak gini, kamu bisa gitu kan. Bisa bu gitu. Terus dia cerita kayak dia punya adek gitu, adeknya tuh udah nggak pernah kerja selama dia
tinggal sama ibunya gitu kan. Ya karena malu, adiknya juga difabel waktu itu. Adiknya difabel, kayak dia ngerasa minder gitu buat nyari kerja gitu, sampai akhirnya nggak kerja sampai sekarang gitu. Terus dia ngeliat aku gitu kan, dia kayak terharu gitu. Kamu aja yang sama kayak adik saya, kamu mau kerja gitu kan, semangat, bahkan kamu ngantar pesanan, ngangkatin galon, mau ngebantu gitu. Tapi dia sampai ngebandingin ke adiknya, kan adiknya juga sama kayak kamu mas, persis gitu. Temen adik saya nggak mau kerja, mungkin karena malu kali sama kondisi fisiknya gitu. Cuman kalau kamu mau kerja, bahkan nganter-nganter, ngangkat galon gitu kan, sampai dia nangis, sampai meluk-meluk gitu, dia nangis gitu ya. Saya juga terharu waktu itu Pak. Ya mungkin itu sih semangatku, karena aku salah satu orang yang nggak ada kata nyerah gitu buat berjuang gitu kan, lewat apa selama hidup gitu. Kayak pikirku tuh kalau misalkan nyerah itu buat apa gitu, nggak ada guna. Dan nggak ada, kalau kita nyerah juga pun orang lain nggak bakal ngomong kayak, ya cuma bisa ngomong semangat doang orang lain. Kita juga kalau dikasih semangat juga kan ya udah gitu. Cuman kalau kitanya nggak gerak ya nggak mungkin bisa kerja dan sampai kayak sekarang gini. Untuk Alfamart, terima kasih banyak karena udah menyediain kerjaan buat orang-orang difabel, terutama saya yang mungkin dulu susah nyari kerja, tapi akhirnya Alfamart buat buka lowongan untuk para teman-teman disabilitas gitu, daksa, tunarungu, tunanetra, tunawicara gitu. Mereka tidak membeda-bedakan gitu, mempekerjakan orang-orang yang semestinya bisa gitu. Ya terima kasih banyak. Semoga harapan saya buat Alfamart semoga sukses terus, makin jaya, makin maju, makin berkembang, dan semoga teman-teman difabel di sana punya kesempatan untuk bergabung di Alfamart. Buat ibu, kasih udah selalu sayang sama anak. Selalu sayang, selalu bangga sama anak, karena mungkin ibu ngerasa anak capek kerja, cuman percaya sama anak kalau anak sayang sama ibu. Makasih buat segala sayang ibu yang udah ibu kasih buat Anang. Pasti kalau nggak ada ibu, Anang nggak bisa sampai sekarang. Aku nggak bakal jadi apa-apa. Anang janji bakal selalu bahagiain ibu. Janji. Anang sayang sama ibu. Ibu sehat terus ya Bu. Buat teman-teman di sana, khususnya di Fabel, jangan pernah ngerasa kayak nggak mampu. Jangan pernah ngerasa kayak kita nggak bisa. Yakinin ke diri sendiri tuh kalau kita tuh bisa. Kalau kita tuh sama kayak yang lain gitu, bisa kerja, bisa bagiin orang tua gitu. Jangan pernah ngerasa gagal setiap hari. Yakinin bahwa semua manusia itu sama, dan Tuhan pun ngasih kita keterbatasan tuh bukan buat menyerah gitu, tapi buat semangat.
Ya buat teman-teman difabel di luar sana, semoga yang belum bisa kerja semoga bisa cepat kerja, yang mungkin sudah lulus dan difabel mungkin bisa coba langsung daftar Alfamart gitu kan, karena Alfamart menyediain lowongan buat teman-teman difabel gitu. Semoga sukses dan jangan selalu terpuruk, karena kalau bukan kita sendiri siapa lagi gitu.